Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Afifullah Jura Putra, di mana pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yang di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan PRTG atau bahasa sebuah sistem yang dibentuk untuk melihat suatu aliran atau flow dari jaringan suatu aplikasi yang di mana pada sistem ini menyediakan beberapa fitur. Nah, di sini dapat dilihat ada overview. Overview itu adalah semua fitur yang kita gunakan atau local prop. Local prop ini adalah sistem yang tertanam di lokal kita sendiri. Di sini dapat dilihat ada server, ada klien. Di sini juga ada firmware. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis-analisis terkait jaringan yang ada pada sistem yang ingin kita lihat. Nah, di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tiga aplikasi atau tiga eh, website besar, yaitu ada Google, CNN, dan juga Kompas. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan device, saya menggunakan device PRTG ini sebagai pembentuk atau pencari dari analisis ping yang ada selama 3 jam. Jadi selama 3 jam saya menganalisis apakah ada lonjakan dari setiap jaringan yang ada pada eh, website-website yang saya pengen analisis tadi. Nah, di sini dapat dilihat, kita bisa langsung lihat di sini di Google. Di sini ada sensor ping yang udah saya gunakan pada website www Google, yaitu google.com, sensor ping. Nah, dapat dilihat di sini pada live data selama 3 jam, saya sudah menganalisis selama 3 jam, di mana dapat dilihat Google ini ada beberapa lonjakan yang terjadi, yang di mana pada jam 18.10 dan juga 18.40, 18.45, 18.50, 19, ini ada lonjakan yang lumayan besar, yang di mana lonjakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mungkin adanya faktor eh, flow-nya atau jaringan di sekitar saya atau bahkan juga ada terkait cuaca juga itu sangat berpengaruh, yang dimana pada analisis live data ini dari Google sendiri itu mendapatkan rata-rata jaringan 24 milisecond, yang dimana maksimumnya yang terjadi maksimum yang terjadi pada jaringannya saat ada kelonjakan itu 121 dan minimalnya itu ada di 19. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa eh, analisis yang terus dilakukan setiap 1 menit sekali oleh sistem, yang dimana jadi sistem terus menganalisis 1 menit sekali, 1 menit sekali, 1 menit sekali untuk bisa dilihat dari grafiknya di sini. Jadi dapat dilihat bahwa grafik dari Google itu lumayan stabil dari jam 7, dari jam 5 sampai jam 6 selama 1 jam. Cuman pada jam-jam setelahnya, nah, ini dapat dilihat lumayan stabil. Cuman di saat memasuki jam malam, itu ada beberapa kelonjakan yang terjadi pada website Google sendiri. Nah, kita lanjut lihat untuk ping di CNN. Nah, dapat dilihat di sini justru di CNN lebih kelihatan bahwa eh, lumayan ini ya, lumayan stabil gitu. Karena walaupun ada sedikit lonjakan-lonjakan-lonjakan di sini, cuman dia jarang banget ada lonjakan yang sangat tinggi yang membuat jaringannya sangat tinggi gitu. Jadi dapat dilihat bahwa jaringan yang di sini lumayan stabil dari jam 5 sampai jam 7, walaupun ada lonjakan kecil, tapi CNN lumayan stabil pada jaringannya, di mana ada kelonjakan di kestabilan internetnya pada jam 18.15. Dan di sini untuk rata-rata average-nya, datanya itu 22 milisecond untuk eh, si CNN. Untuk jaringannya minimal itu 18 dan maksimumnya di sini dapat lihat ada 67. Dan terakhir di sini kita bisa lihat di Kompas, yang dimana pada website Kompas ini, nah, di sini eh, tidak terlalu maksimal, yang dimana dapat dilihat jauh lebih banyak kelonjakan-kelonjakan kecil yang terjadi pada
jaringan yang ada. Jadi di sini nih dilihat dari jam 5 sampai jam 7 itu nggak pernah stabil atau nggak pernah lurus, tapi masih bagus di mana sekitar 20 milisecond atau di bawah 20 milisecond. Nah, jadi rata-ratanya di sini masih oke, tapi emang kelonjakannya di sini yang lumayan naik turun naik turun naik turun sehingga jaringan yang dirasakan atau yang digunakan itu pasti ada kenaikan atau penurunan yang lumayan cepat, tidak terlalu stabil antara per menitnya. Dan dapat dilihat untuk average-nya ini yang paling kecil di mana Kompas mendapat average-nya 19 second. Jadi jaringannya kelihatan yang paling cepat gitu walaupun ada beberapa kelonjakan yang terjadi, sering terjadi kelonjakan. Minimalnya ada 14 milisecond dan maksimumnya di sini 93 milisecond. Nah, jadi dari analisis itu dapat terlihat bahwa tiga device atau ya tiga device yang saya gunakan di sini yaitu untuk menganalisis Google, CNN, dan Kompas itu sudah berhasil gitu. Dapat terlihat bahwa ada perhitungan analisis di grafiknya setiap menit yang dilakukan oleh PRTG dan itu telah berhasil dan dapat dikonklusikan bahwa untuk jaringan tercepat itu ada di Kompas yang dimana Kompas itu untuk rata-rata milisecond per selama 3 jamnya itu adalah kita lihat lagi. Untuk Kompas itu ada di 19. Jadi untuk rata-rata tercepat itu ada di Kompas. Namun kalau untuk rata-rata yang paling jauh atau rata-rata yang pingnya itu lumayan lama, lumayan lemot gitu bahasanya, itu ada di Google yang dimana dengan average-nya 24 milisecond. Namun di sini juga untuk grafik yang paling netral atau yang paling jarang ada lonjakan gitu, itu ada di CNN gitu. Jadi dapat terlihat bahwa di CNN ini jarang ada lonjakan-lonjakan yang ada di grafiknya sehingga eh, dapat disimpulkan bahwa jaringan paling stabil itu ada di CNN walaupun di rata-rata ping time-nya itu lebih tinggi di Kompas. Jadi untuk list ya yang terbaik nomor satu itu ada Kompas, yang kedua itu ada CNN, dan tiga itu ada Google. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait analisis tiga grafik yang saya lakukan, yaitu ada Google, ada CNN, dan juga Kompas selama 3 jam menggunakan sistem PRTG atau ya website PRTG dan dapat disimpulkan dengan yang saya berikan tadi, di mana yang terbaik itu ada CNN, Kompas, yang kedua itu ada CNN, dan ketiga itu ada Google. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam penjelasan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.